Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 23 Januari saya mendapatkan kiriman tabloid Indonesia Barokah membumikan Islam rahmatan lil alamin. Ini naskahnya, ini tabloidnya dikirim kepada yang terhormat pengasuh pesantren Ribat Al-Murtadho Al-Islami Jalan Tumapel, kode pos lengkap 65153, Kecamatan Singosari, Malang, Provinsi Jawa Timur. Tulisan SIP, redaksi tabloid Indonesia Barokah, Pondok Melati, Bekasi. Saya lihat ada susunan redaksi pemimpin umum Muhammad Saka Zulkarnain, pemimpin redaksi Ikhwanuddin, redaktur pelaksana Kusnaidi, dewan redaksi Barul Ulum Oki Ardianto, Eli Kaniasi, sekretaris redaksi Aini Rahman, alamat Jalan Haji Keren Kemi, Rawa Bacang Jati Raharjo, Kecamatan Pondok Jati, Bekasi. Jadi ini kiriman dari Bekasi. Seingat saya, karena pesantren ini saya mendirikan dan saya pengasuhnya, tidak ada yang lain, bahwa pesantren saya ini pernah dimintai data-data itu oleh Robito Ma'ahid Islami. Itu pertama. Nah, sudah agak lama juga ya. Yang kedua, pernah juga dimintai data-data alamat lengkap oleh pihak kecamatan. Nah, saya heran karena tiba-tiba mendapatkan kiriman ini lengkap nama alamat pesantren saya, tapi nama saya tidak ada. Jadi rupanya ini disebarkan ke pesantren-pesantren. Isinya adalah mengkampanyekan capres-cawapres Jokowi Ma'ruf. Juga di sini ada tulisan-tulisan yang mendiskreditkan Pak Prabowo dan juga Pak Sandi tentunya. Dan juga mempertanyakan reuni 212, kepentingan umat atau kepentingan politik. Jadi ada fitnahnya juga di sini. Ada juga judul Prabowo marah, media dibelah. Yang intinya bahwa ini adalah kampanye kepada pondok-pondok pesantren. Saya membaca di koran ya, jakartakompas.com, isinya begini. Komisioner Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Muhammad Afifuddin menegaskan, peserta pemilu 2019 dilarang melakukan kampanye di lembaga pendidikan termasuk pesantren. Jika terbukti kampanye di tempat tersebut, peserta pemilu bisa dinyatakan melanggar pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sanksinya bisa berupa denda hingga hukuman pidana. Sesuai pasal 521 Undang-Undang Pemilu, sanksinya bisa pidana paling lama 2 tahun dan denda, kata Afif. Himbauan Bawaslu ini untuk mengantisipasi seluruh peserta pemilu agar tidak melakukan pelanggaran, mengingat banyaknya aktivitas yang mereka lakukan di sejumlah lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal. Pesantren adalah termasuk non-formal. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 208 ayat 1 huruf F yang berbunyi, pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Sementara itu, sanksi dari pelanggaran aturan tersebut tertuang dalam pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu akan dipidana penjara selama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Jadi mengirim tabloid Indonesia Barokah ke sejumlah pondok-pondok pesantren ini jelas melanggar aturan atau hukum pemilu.
Jadi ini bisa diadukan ke Bawaslu dan bisa diproses. Itu menurut pemahaman saya setelah membaca aturan main dalam pemilu atau pilpres lah, kalau yang sedang kita bincangkan saat ini. Apalagi kalau isinya ada yang mendiskreditkan pihak yang lain atau calon yang lain. Padahal saya sendiri, saya tidak memilih apa yang ditunjuk oleh Indonesia Barokah ini, yaitu Jokowi Ma'ruf. Saya justru ingin Prabowo Sandi. Saya mengkaji beberapa partai yang mendukung Jokowi Ma'ruf, banyak menolak dari aturan perda syariat atau perda anti kemaksiatan. Kalau saya sebagai warga Indonesia dan juga khususnya sebagai warga Islam, maka saya berkeinginan agar Indonesia ini dipimpin oleh orang-orang yang peduli terhadap pelanggaran-pelanggaran syariat. Jadi kalau sudah ada yang melanggar syariat, itu harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, baik itu hukum undang-undang pemerintahan juga hukum agama. Karena yang kita pelajari di pondok-pondok pesantren adalah hukum syariat, tentu yang selaras dengan hukum negara. Dan juga saya memilih Prabowo Sandi dengan pertimbangan sebagaimana istimewa ulama yang terjadi di Jakarta dulu, dan juga kajian dari beberapa pihak bahwa kita menghendaki pemerintahan yang kuat dan juga yang berani untuk menentang dominasi asing di negeri Indonesia tercinta ini. Itu yang kita dapatkan dari figur Pak Prabowo Sandi. Untuk Pak Sandi, kita menghendaki beliau bisa memotori perekonomian di Indonesia ini agar bangkit, sehingga perekonomian di Indonesia ini benar-benar dijalani oleh bangsa Indonesia dan menolak orang asing untuk menguasai perekonomian yang ada di Indonesia. Kami berharap Pak Prabowo Sandi itu tepat untuk dipilih. Nah, adapun pelanggaran semacam demikian ini agar ditindak oleh pihak yang berwajib. Barangkali itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.